gerakan tangan Chen Xuanling, sebuah platform yang sangat lebar segera muncul di depan semua orang yang hadir. Ketika platform itu terbentuk, posisi di tengahnya perlahan terbuka disertai suara gesekan. Lalu sebuah kuali obat hitam besar yang tingginya beberapa meter perlahan naik ke atas. Api yang berkobar membakar di dalam kuali itu. Melihat kuali obat yang tiba-tiba muncul di lapangan, banyak orang yang hadir menunjukkan kecurigaan di wajah mereka. Mata Xiaoyan sedikit menyipit dan kilatan api melintas di pupilnya. Ketika dia melihat lagi, melalui api dalam kuali obat, dia melihat pil-pil yang tersusun rapat mengapung di dalamnya. Pada saat ini, suara Chen Xuanling terdengar lagi di aula konferensi. Semuanya, persyaratan untuk level pertama ini adalah selama kalian dapat mengambil pil muda dari kuali obat ini dan memurnikannya dalam waktu 1 jam, kalian akan lulus level tersebut. Jika pil tersebut hancur atau rusak selama proses berlangsung, itu tidak akan dihitung sebagai hasilnya. Silahkan lakukan apapun yang kalian inginkan. Saat Chen Xuanling terkekeh, sosoknya berangsur-angsur menghilang dan kembali ke podium di atas. Para alkemis di tribun bawah menatap kuali obat di peron dan melompat keluar satu demi satu, bergegas menuju kuali seperti bintang jatuh dari langit. Xiaoyan dan yang lain di mimbar saling tersenyum. Sosok mereka di kursi sedikit gemetar dan mereka juga bergegas turun. Di sisi lain, Huo Sun Mingcheng dan beberapa anggota klan di sampingnya berjalan ke tepi mimbar dengan tenang, menatap pemandangan di bawah dengan senyuman di wajah mereka. Yao Xiling menatap punggung Xiaoyan dengan ekspresi jenaka di wajahnya, seolah menunggu sesuatu yang menarik terjadi. Tempat itu begitu luas sehingga bahkan dengan kecepatan Xiaoyan dan yang lainnya butuh beberapa detik untuk bergegas turun dari panggung. Para alkemis yang berada di garis depan hanya berjarak 100 kaki dari kuali obat hitam di tempat tersebut, dan mereka dapat merebut pil di dalam kuali pada saat berikutnya. Tetapi pada saat ini, api yang berkobar tiba-tiba meletus dari kuali hitam. Api membumbung tinggi ke angkasa dan memaksa para alkemis yang berada tepat di atasnya untuk berbalik dan mundur. Mereka yang bersentuhan dengannya mengalami perubahan ekspresi. Jelaslah kekuatan yang dimilikinya lah api ini tidak biasa. Api yang ganas menyebar dengan cepat di platform dengan kuali obat sebagai pusatnya. Mencapai area seluas 100 kaki, mengubah bagian tengah seluruh platform menjadi lokasi kebakaran. Para alkemis yang jatuh ke dalam api tanpa hati-hati langsung panik. Origin ke dalam tubuh mereka terkuras sangat cepat. Sekalipun mereka menggunakan api mereka sendiri untuk melawan, mereka tidak dapat bertahan sedetik pun. Dalam keputusasaan, orang-orang yang memasuki lokasi kejadian terpaksa berlari ke peron di luar lokasi kebakaran dengan panik. Beberapa di antara mereka sudah hangus terbakar oleh kobaran api. Saat wajah semua orang berubah, suara Chen Xuanling terdengar lagi. Untuk melindungi keadilan asosiasi alkimia, metode perolehan pil tidak memperbolehkan penggunaan cara khusus. Setelah mendengar perkataannya, kebanyakan orang yang kultivasinya berada di tahap awal leluhur asal memperlihatkan ekspresi puas di wajah mereka. Lagi pula, jika menyangkut kultivasi, mereka tentu tidak bisa bersaing dengan para petinggi leluhur asal yang hadir. Tetapi juga mereka hanya mengandalkan kekuatan jiwa. Mereka belum tentu akan kalah dari pihak lain. Di luar lokasi kebakaran, Xiaoyan dan Xiao Xiu di sampingnya saling melihat. Menghadapi lautan api yang berkobar di depannya, Xiaoyan tampak sedang memikirkan sesuatu. Tepat saat dia tengah merenung, beberapa sosok terbang turun dari langit di atas kepalanya. Mereka tampaknya adalah orang-orang Piltover. Su Qinghe mengikuti mereka dari dekat dan mendarat di ruang terbuka yang penduduknya lebih sedikit. Dasar orang-orang yang gegabah, tidak semudah itu mendapatkan pil itu. Yao Xiling yang telah turun melirik semua orang yang hadir dengan pandangan jijik. Dan ketika pandangannya melewati Xiaoyan dan yang lainnya, rasa dingin di matanya tidak tersembunyi sama sekali. Karena hal utama sekarang adalah menjelajahi api dan mendapatkan pil, Yao Xiling tentu saja tidak peduli dengan hal lain. Dia membalikan tangannya, dan dengan lambaian tangannya, kekuatan jiwanya berubah menjadi telapak tangan tak terlihat, dan menyerbu lurus ke arah kobaran api di depan tanpa rasa takut. Menghadapi kekuatan jiwa yang aneh itu, nyala api itu tentu saja sangatlah ganas. Setelah memutar dan mengembang, api di udara mengejar tangan jiwa Yao Xiling dan menggigitnya terus-menerus, seolah ingin melahapnya hidup-hidup. Adegan ini menimbulkan beberapa suara ejekan di mata beberapa orang yang hadir. Namun sebagian besar dari mereka merasa terkejut. Meskipun Yao Xiling ini mendominasi, metodenya praktis. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan obat. Setelah dia memanipulasinya sesuka hatinya,
Nyala api di hadapannya tidak hanya tidak melukai kekuatan jiwanya sama sekali, tetapi bahkan di bawah pengejaran yang ganas, dia pun anehnya menjadi batu. Hingga akhirnya api itu benar-benar menempel pada tangan jiwa bagaikan anak kucing. Dengan pikiran Yao Xiling, dia dengan mudah melewati api sepanjang 100 kaki dan langsung menuju ke kuali obat hitam. Sepertinya teknik transformasi api orang ini telah meningkat lagi. Saat Xiaoyan tengah memperhatikan tipuan Yao Xiling dengan penuh minat, suara seorang pria tiba-tiba terdengar di telinganya. Ketika dia menoleh ke belakang, Huo Sun Mingcheng muncul di sampingnya. Teknik mengubah api, Xiaoyan sedikit mengernyit dan Huo Sun Mingcheng melanjutkan. Klan obat memiliki teknik pengendalian api rahasia yang diwariskan turun-temurun. Jika kamu melatihnya hingga tingkat tinggi, kamu dapat langsung menggunakan api lawan untuk keperluanmu sendiri. Saat mengejar musuh, kamu seringkali tidak perlu melakukannya sendiri untuk mengalahkan musuh dengan mudah. Teknik ini juga sangat berguna dalam menjinakkan api. Konon, ketika seorang pria kuat dari klan obat menggunakan teknik ini untuk menjinakkan monster tingkat yang mulia asal, dia benar-benar mengekstraksi api binatang buas di tubuhnya, menyebabkannya terbakar sampai mati. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk sedikit, wajahnya tanpa ekspresi. Metode ini agak mirip dengan Nong Yanju yang pernah dipraktekannya sebelumnya. Bedanya, metode rahasia ini tampak lebih menguasai, tapi itu masuk akal. Bagaimanapun, itu adalah metode rahasia yang diwariskan dari klan kuno. Jadi tentu saja punya keunikannya sendiri. Tiba-tiba, terdengar sorak-sorai di lapangan. Xiaoyan dan yang lainnya dengan cepat melihat dan mendapati bahwa Yao Xiling telah mengambil kembali kekuatan jiwa yang telah dilepaskannya. Di tangannya ada pil embrio yang belum dimurnikan, yang dia pegang tinggi-tinggi di atas kepalanya dan memperlihatkan kepada orang-orang yang hadir. Orang ini sangat suka dikenal. Huo Sun Mingcheng menggelengkan kepalanya dan terkekeh, lalu menatap Xiaoyan lagi, mengepalkan tinjunya sedikit dan berkata, api ini mungkin sedikit sulit bagi orang lain, tetapi bagi Tuan Xiaoyan, itu seharusnya tidak masalah. Waktunya singkat, jadi aku tidak akan bersikap sopan. Setelah mengatakan itu, dia tersenyum dan bergerak mendekati api. Ketika dia mendekat, api merah yang kuat menyembur keluar dari tubuhnya. Dan di telapak tangannya, itu berubah menjadi sebuah senapan musket, yang kemudian dilemparkannya dengan kuat, menerobos lautan api dan melesat langsung ke dalam kuali obat pusat. Pada saat yang sama, di sisi lain, Su Qinghe layak menjadi seorang alkemis tingkat 8 sejati. Dia menggunakan jiwanya sebagai bilah pedang dan memadatkan pedang jiwa yang sepenuhnya kokoh. Dengan pikirannya, dia menerobos lautan api. Gelombang udara yang kuat mendorong api di kedua sisi menjauh beberapa kaki, memperlihatkan tanah di bawahnya. Menghadapi pedang ini, api yang membuat banyak orang kuat sakit kepala bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekat. Di luar lokasi kebakaran, saat Huo Sun Mingcheng dan yang lainnya mengambil tindakan, orang-orang lainnya yang hadir juga memanggil api berbagai warna. Dan setelah beberapa saat mengendalikannya, mereka bergegas menuju kuali obat hitam pekat di pusat lautan api. Tiba-tiba, semua jenis teknik jiwa dan teknik pengendalian api muncul di lapangan. Yang lebih menakjubkan lagi adalah beberapa orang benar-benar bergegas ke lokasi kebakaran dan membiarkan api merambat ke tubuh mereka. Suatu kekuatan hisap aneh terpancar dari tubuh mereka. Kobaran api yang membuat banyak orang yang hadir ketakutan justru ditelan paksa ke dalam tubuh mereka. Api memenuhi anggota tubuh dan tulang mereka, dan seluruh tubuh mereka membengkak hingga tampak jelas. Orang bahkan dapat melihat api yang kuat mengalir melalui daging dan darah melalui kulit mereka. Pemandangan seperti itu membuat orang-orang kuat di tribun berseru takjub. Meskipun metode rahasia ini agak tidak biasa, efeknya tidak buruk. Jika kita hanya berbicara tentang metodenya, di antara para alkemis tingkat, kemungkinan besar hanya sedikit orang yang bisa menjadi lawannya. Di peron di luar lokasi kebakaran, Xiaoyan dan Xiao Xiu saling memandang, siap untuk bertindak. Xiao Xiu mengangkat tangan gioknya dan meludahkan pelan dari mulutnya. Cahaya hitam dan emas melayang di telapak tangannya, samar-samar berubah menjadi bentuk seekor burung. Dan kemudian dengan kepulan, cahaya itu berubah menjadi burung api yang mengintari tubuhnya. Ketika burung api muncul, sebagian besar api yang ada langsung bergetar, dan suara-suara kejutan terus terdengar dari mulut para alkemis. Api burung hitam dihasilkan dari tubuh binatang ajaib Falcon tingkat tinggi. Penampakan bentuk dewasanya cukup mirip dengan Heaven Demon Phoenix. Dalam arti tertentu, dia dapat dianggap sebagai anggota klan yang sama dengan Heaven Demon Phoenix.
Api burung hitam berada pada posisi kedua setelah api nirvana milik Heaven Demon Phoenix di dunia binatang yang cukup mengesankan. Xiaoyan juga melihat ke arah gunung api yang melayang di atas kepala Xiao Xiu dan berkata dengan sedikit terkejut, "Sepertinya apimu punya asal-usul." Mendengar ini, bibir Xiao Xiu melengkung karena sedikit bangga, dan dia berkata, "Tentu saja, api ini ditemukan oleh klanku setelah usaha keras. Ini memang bukan hal biasa, tapi tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan milikmu." Di akhir perkataannya, ada sedikit rasa iri dalam nada bicara Xiao Xiu. Sebagai tanggapan, Xiaoyan hanya mengangkat bahu dan tidak mengatakan apapun. Xiao Xiu berbalik dan terus mengendalikan burung api yang berputar di sampingnya, lalu berteriak, "Api hitam cahaya surgawi!" Mendengar suara itu, burung hitam itu menjerit panjang ke arah langit. Suara kerasnya mengguncang kehampaan dan lautan api bergolak. Kemudian, dia mengepakkan sayapnya dan terbang tinggi di atas lautan api sambil melepaskan potongan-potongan besar bulu api berwarna hitam. Hanya dalam sekejap, bulu api yang tak berujung itu memadamkan api di depan Xiao Xiu. Burung api terbang melewatinya seperti anak panah yang melesat cepat menuju kuali obat di tengahnya. Melihat ini, Xiaoyan tersenyum tipis dan tidak ragu lagi. Seberkas api yang memancarkan cahaya redup melesat keluar dan langsung memasuki api. Meskipun kobaran api itu tak mencolok bagaikan bintang-bintang, namun saat memasuki lokasi kebakaran, kobaran api yang tadinya ganas bagaikan singa gila tiba-tiba merayap turun. Seakan-akan baru saja melihat sesuatu yang mengerikan, lalu dengan cepat padam dan dapat dilihat dengan mata telanjang. Itu, api surgawi. Munculnya api surgawi tersebut tentu saja mempengaruhi api yang sedang dimanipulasi oleh para alkemis lain di lapangan. Seketika, semua mata yang terkejut tertuju pada Xiaoyan. Sejak api surgawi berubah menjadi roh, ini adalah pertama kalinya bagi para alkemis melihat seseorang mampu mengendalikan api surgawi tersebut selama bertahun-tahun. Selain keterkejutan di mata semua orang, semburan bisik-bisik dengan cepat menyebar. "Xiaoyan, dia adalah Xiaoyan yang ada dalam rumor. Konon katanya, ada seorang pemuda di klan Xiao yang memiliki beberapa jenis api surgawi, dan kemampuan pengendalian apinya sangat luar biasa. Ternyata dialah orang ini." Di bawah tatapan iri semua orang yang hadir, gugusan kecil api surgawi di lautan api itu mengembang dan terbang perlahan menuju kuali obat hitam di pusat api. Kemanapun dia lewat, semua api di lapangan padam. Kau layak menjadi raja api. Begitu api surgawi muncul, semua api lainnya akan tunduk. Aku ingin mencicipi seperti apa rasa api surgawi ini. Tepat saat semua orang dikejutkan oleh munculnya api surgawi itu, di suatu tempat di depan kerumunan, sebuah batu roh yang berisi pil yang sudah jadi tengah menatap dengan rakus ke arah api surgawi. Dia meraih api yang menyala-nyala di depannya, lalu memanipulasinya dengan membuka dan menutup telapak tangannya. Dengan pikirannya, dia memadatkannya menjadi seekor ular api kecil, menyatu dengan lautan api di depannya, dan dengan cepat melesat menuju api surgawi yang berada jauh di dalam kobaran api. Xiaoyan memperhatikan kuali obat hitam itu sudah dalam jangkauannya. Namun tiba-tiba, seekor ular piton api menyeruak keluar dari kobaran api yang merayap turun di satu sisi dan menghantam bola api yang terbentuk oleh api surgawi dengan keras, menyebabkan laju api surgawi sedikit melambat. Situasi yang tiba-tiba ini membuat ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Jelaslah bahwa seseorang telah campur tangan dan dengan sengaja mencegahnya mengambil pil itu. Tidak ada aturan yang relevan dalam konferensi alkimia, jadi tentu saja tidak ada yang akan menghentikannya. Dalam situasi saat ini, dia tanpa berpikir panjang tahu siapa orang yang berani menyerangnya secara terbuka. Tatapan Xiaoyan berbalik dan jatuh pada seorang pemuda yang bernama Yao Xiling. Seperti yang diduga, saat Xiaoyan menatap Yao Xiling tengah menatapnya dengan seringai di wajahnya. Pada saat yang sama, dia perlahan mengangkat satu tangan dan mengepalkannya erat di bawah tatapan Xiaoyan. Ular piton api yang baru saja sedikit terdorong oleh api surgawi itu pun bergegas maju lagi tanpa rasa takut. Tubuhnya yang menyala-nyala melilit erat api surgawi dan dia membuka mulutnya, seolah ingin menelan bola api itu. Melihat ini, Xiaoyan hanya mendengus dingin. Bola api yang dijerat ular piton itu tiba-tiba bergetar hebat, dan beberapa nyala api menyembur keluar dari bola api satu demi satu. Kekuatan api surgawi langsung ditampilkan, dan momentum api yang mengerikan dengan mudah menghancurkan tubuh ular piton api menjadi beberapa bagian. Melihat ini, Yao Xiling mengerutkan kening dan mengendalikan ular piton api untuk mundur lagi. Bukan hanya itu saja, menurut persepsinya, sisa tubuh ular piton api yang masih dalam kendalinya berayun-ayun dengan hebat dan tak terkendali.
Api di dalam dirinya tampak merasa sangat takut dan ingin melepaskan diri dari tangannya. Hal ini juga mengejutkan Yao Xiling. Perlu diketahui bahwa teknik transformasi apinya adalah teknik rahasia yang diwarisi dari klannya. Dan itu cukup kuat. Hanya ada segelintir teknik rahasia di benua yang dapat dibandingkan dengannya. Sungguh mengejutkan bahwa dia dikalahkan di depan api surgawi ini hari ini. Akan tetapi, justru karena itulah Yao Xiling menatap api surgawi milik Xiaoyan dengan ekspresi serakah. Ya, kau memang punya kemampuan. Kalau begitu, aku akan menerima api surgawimu tanpa ragu. Yao Xiling menampakkan senyum sinis kepada Xiaoyan dan kemudian mengganti segel di antara tangannya. Tubuh ular piton api yang tersisa di lapangan meledak dan terbagi menjadi ular-ular api kecil yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah kendali kekuatan jiwa Yao Xiling yang besar, mereka dengan cepat naik ke api surgawi Xiaoyan dan membungkusnya sepenuhnya. Tidak ada api di dunia ini yang tidak dapat dipadamkan oleh metode klan obatku. Sekalipun itu api surgawi, keluarlah dengan batu. Saat teriakan rendah Yao Xiling keluar, kekuatan hisap khusus tiba-tiba keluar dari ular api lebat yang melilit api surgawi. Hampir pada saat yang sama, ekspresi Xiaoyan sedikit berubah dan hatinya berangsur-angsur menjadi serius. Metode rahasia klan obat ini memang sangat aneh. Pada saat melakukan jurus itu, Xiaoyan benar-benar merasakan bahwa hubungan antara dirinya dan api surgawi telah menjadi jauh lebih lemah. Jika bukan karena tingkat kultivasi Yao Xiling yang rendah, api surgawi ini pasti sudah diambil olehnya. Ketika memikirkan hal ini, wajah Xiaoyan menjadi jauh lebih muram. Api surgawi adalah jalan hidupnya dan tak seorang pun bisa merampasnya. Karena Yao Xiling ini begitu keras kepala, dia tidak bisa menyalahkannya. Xiaoyan perlahan mengangkat matanya, menatap Yao Xiling dengan dingin, dan perlahan mentransmisikan suaranya. Karena kau sangat menginginkan api surgawiku, aku akan mengabulkan permintaanmu. Begitu dia selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan menjentikan jarinya. Dalam sekejap, hubungan antara dirinya dan api surgawi benar-benar terputus. Ular api yang melilit api surgawi itu pun akhirnya berhasil dengan cepat mengevakuasi api surgawi. Kontrol kompresi dengan cepat ditarik kembali ke dalam tubuh oleh Yao Xiling saat dia dalam keadaan ekstasi. Akan tetapi, saat Yao Xiling hendak menggunakan teknik transformasi api untuk mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya, bola api yang sedikit retak itu tiba-tiba berdiferensiasi menjadi lebih dari 20 jenis api surgawi. Dan kemudian, dalam ekspresi terkejutnya, mereka mulai terkoyak dan bertabrakan satu sama lain tak terkendali. Di panggung besar itu, semua orang mendengar suara dentuman keras bagaikan guntur yang keluar dari tubuh Yao Xiling. Tak seorang pun tahu apakah ia hidup atau mati. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.